Semua yang siap untuk mendengarkan cerita dan firman, semuanya katakan haleluya. Haleluya. Semua yang mencintai Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Nah, di sini sekali lagi peraturannya di kelas generasi Joel, kalau firman tidak ada satupun anak-anak yang ke toilet, yang ke belakang. Semuanya ayo belajar duduk dengan tenang, mendengarkan firman dan cerita. Siapa yang siap mendengarkan firman? Amin. Semuanya mulutnya dikunci dulu, ditutup, nggak ngobrol satu dengan yang lain. Nah, yuk Kak Nita mau cerita. Nah, hari itu saya minta gambarnya dikeluarkan. Ya, hari itu bangsa Israel berkata seperti ini, berikan padaku raja. Aku mau raja. Aku mau orang yang bisa memimpin. Dan Tuhan mulai mencari ke seluruh bangsa Israel, siapa yang bisa dan layak jadi raja. Tiba-tiba Tuhan lihat ada seorang pemuda yang ganteng, yang gagah, yang perawakannya itu Alkitab berkata sangat bagus. Mungkin kulitnya bercahaya, tingginya di atas rata-rata semuanya. Pokoknya ganteng banget deh. Dan hari itu Tuhan mulai lihat, dan Tuhan berkata, ini kayaknya cocok jadi raja Israel. Hari itu ada seorang anak muda. Bapaknya berkata begini, hai, tolongin papa. Papa keledai papa hilang. Tolong kamu cari sampai ketemu. Aku akan bawain bujang untuk menolongmu mencari keledai. Dan pemuda itu mulai jalan dengan bujang itu, dan dia mencari keledai yang hilang. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba anak muda itu ketemu dengan hamba Allah, dengan Samuel. Dan Samuel ternyata sudah berpesan. Ternyata Tuhan sudah berpesan kepada Samuel, Samuel, nanti kamu akan ketemu dengan seorang pemuda yang ganteng sekali. Perawakannya luar biasa, tidak ada cacat sedikit pun. Dan kamu harus mengurapi menjadi raja. Sehingga pada hari itu, begitu Samuel berjumpa, dia tahu bahwa pemuda ini adalah Saul. Saul yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Dan hari itu dipanggil, hai Saul, engkau sedang mencari apa? Aku disuruh Bapakku untuk mencari seekor keledai. Saul menjawab sambil takut-takut, sampai dia ini berbicara dengan gagap. Aku harus mencari keledai. Karena dia adalah pemalu dan dia takut. Dan hari itu Samuel berkata, kemari. Dia panggil Saul. Dan dikatakan, hari ini Tuhan akan mengurapimu menjadi raja. Dan diambilnya seperti yang ada di gambar. Ya, tolong gambarnya, ini buat cerita ke anak-anak, jadi tidak perlu lihat Tante Nita. Dan hari itu dari atas itu diambil minyak
dan dituangkan di atas kepala Saul. Dan dikatakan, mulai hari ini kamu jadi raja atas Israel. Hari itu Saul menyimpan dalam hatinya, dan dia pulang kembali di antara bangsa Israel. Pada waktu dia sampai di perkampungan, seluruh bangsa Israel berteriak. Kenapa? Karena Saul datang bersama dengan Samuel. Seluruh bangsa Israel berteriak, Samuel, Samuel, mana raja? Mana raja yang dijanjikan oleh Tuhan? Dan pada waktu rakyat berteriak-teriak meminta raja, Samuel berkata, sudah ada, karena Tuhan sudah menyiapkan. Pada waktu dia noleh ke belakang, ternyata Saulnya gak ada. Ternyata Saulnya kemana? Saul sembunyi. Dia takut. Dia gak percaya. Dia minder. Mana mungkin sih? Aku kan dari keturunan dari suku yang paling kecil. Mana mungkin aku ini jadi dipilih jadi raja Israel? Gak mungkin. Dan dia sembunyi. Dan hari itu Samuel berkata, Saul, keluar, karena engkau sudah dipilih menjadi raja atas Israel. Adik-adik, kakak mau cerita. Siapa di sini yang gak pernah baret seumur hidupnya? Yang gak pernah keluar darah? Yang gak pernah terluka? Ada enggak? Masya, gak pernah baret? Gak pernah kepentok? Pasti pernah. Digaruk sampai lecet, pedih. Itu juga namanya luka. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah terluka. Dan hari ini kita ini sudah ada dan hidup di akhir zaman. Kita hidup di zaman apa? Di akhir Di akhir zaman itu Tuhan Yesus akan menjemput kita di awan-awan. Tapi yang dijemput itu yang tidak bercacat celah. Nggak ada luka. Luka itu karena apa sih? Kalau luka ya, yang karena baret, luka yang karena kena pisau, luka yang karena kulitnya berdarah. Tapi ini yang kakak mau bilang, luka yang ada di dalam hati. Apa sih yang menyebabkan luka yang ada di dalam hati? Apa sih yang pertama yang bisa membuat luka? Itu adalah gambar diri yang dirusakkan. Tuhan itu menciptakan kita sungguh amat baik. Tuhan itu ciptakan kita sangat indah. Tapi iblis gak suka. Seperti tadi Saul. Mungkin perawakannya sempurna. Saul adalah seorang pria, seorang anak muda yang gagah perkasa, ganteng, tinggi, kulitnya bercahaya. Tapi kenapa Saul bersembunyi? Karena Saul minder, karena Saul tidak percaya diri, dan keminderan itu karena luka. Hari ini siapa yang sudah tadi pagi bangun pagi-pagi dan rapi, mandi, datang ke tempat ini ganteng dan cantik? Tapi hari ini kakak mau berkata, seringkali penampilan kita yang di luar ini berbeda dengan yang di dalam.
Yang di luar bisa cantik, yang di luar bisa ganteng. Penampilan kita bisa jadi anak pinter. Kita bisa jadi anak orang kaya. Mama papa kita seorang yang pemimpin. Tapi ternyata pada waktu gambar diri yang dirusak itu bisa melukai kita. Apa sih Kak gambar diri yang dirusak? Yang pertama, salah satunya pada waktu mama papa sering berantem di rumah. Pada waktu ada perceraian di rumah. Pada waktu mama dan papa memutuskan untuk pisah rumah. Itu seringkali bisa melukai hati anak-anak. Itu bisa melukai hati kita. Hari itu Kak Nita gak pernah tinggal sama mama papa. Kak Nita itu dititipkan sama nenek. Kenapa? Karena hari itu orang tua Kak Nita gak punya uang. Orang tua Kak Nita punya anak 2. Dan uangnya gak cukup untuk pelihara 2 orang anaknya. Makanya yang satu dititipkan ke neneknya. Yang besar Kak Nita dititipkan ke nenek. Dan hari itu semua suara-suara Kak Nita seringkali ditanya, kamu ini anak angkat ya? Kamu ini anak pungut ya? Kenapa kamu tidak tinggal sama mama papa? Dan itu tanpa sadar, itu melukai hati Kak Nita. Apalagi yang bisa melukai hati kita? Kemiskinan. Yang bisa melukai kita ini kemiskinan. Contohnya apa? Aduh, temenku ini sepatunya keren-keren. Tapi sepatuku ini loh sampai malu. Kaos kakinya ditutupin. Kenapa? Bolongnya gak cuman yang di jempol. Dari jempol sampai ke kelingking, kaos kakinya bolong semua. Sepatunya seperti ikan paus, nganga. Dan seringkali kemiskinan itu bisa melukai kita. Dan kita pikir, kenapa ya Tuhan gak sayang aku? Kenapa temanku tasnya selalu baru? Kenapa temanku kalau pergi diantar pakai mobil? Dan aku harus jalan kaki. Dan itu adalah sebuah gambar diri yang dirusak oleh iblis. Next. Nah, siapa yang suka seperti ini? Teman-temannya nilainya bagus-bagus. Dan kalau kamu ditanya, kamu nilainya berapa? Nilainya ya malu masukin dalam tas aja. Dan kebodohan, semua itu bisa merusak gambar diri kita. Dan itu akan melukai kita. Siapa yang pernah sedih banget kalau nilainya jelek? Siapa yang sampai pergi ke sekolah itu males, aduh nanti aku takut ketemu ibu guru, aku ndak bisa mengerjakan PR. Siapa yang pernah seperti itu? Beneran? Nilainya jelek? Pernah? Dan takut sampai takut sekolah. Apalagi ini pandemi 2 tahun. Jarang sekolah. Jadi takut pergi ke sekolah. Seringkali yang bisa melukai hati kita, perceraian, pertengkaran orang tua, kemiskinan, kebodohan. Itu bisa benar-benar sungguh-sungguh melukai hati kita. Ya, mari next. Nah, yang melukai hati kita nih, yang pertama, suka dibully. Contohnya,
ih kamu gendut, ih kamu keriting, ih kulitmu hitam. Dan tanpa kita sadar, itu bisa melukai kita. Dulu Kanita suka dikata-katain, dasar gendut hitam. Dan itu membuat Kak Nita jadi malu sekali, membuat Kak Nita jadi anak yang sangat minder. Kak Nita gak berani bergaul dengan teman-temannya. Kak Nita sukanya tidur di pojokan. Supaya apa? Supaya enggak berurusan dengan yang lain. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti ini? Dibully. Nah, dikata-katain. Nah, dikata-katain dengan kata-kata kasar. Dasar anak nakal. Dasar. Dan semua kata-kata kasar itu bisa melukai. Siapa di sini yang suka diomelin sama mama, sama papa? Sedih nggak? Sedih? Itu artinya kita sedang terluka. Nah, ini ya, teman-teman mengejek, merendahkan. Ih, kamu kan anaknya anak panti. Ih, kamu kan anak dari kampung. Dan kata-kata teman itu seringkali bisa melukai kita. Oke, apalagi yang bisa melukai kita? Trauma. Misalnya apa? Pernah kecelakaan, pernah mau digugurkan. Itu menjadi trauma dalam hidup kita. Lanjut. Terus lanjut. Nah, Bu, taunya kita menjadi seorang yang sudah luka itu seperti apa? Kamu jadi anak pemarah. Kita jadi pemalu atau minder. Kita jadi anak yang nakal dan berontak. Kita suka menyendiri. Padahal sebetulnya Tuhan ciptakan kita sungguh amat baik. Kita diciptakan Tuhan apa? Sungguh amat baik. Ya, ayo lanjut. Pertanyaannya, bisa nggak aku sembuh? Mari kita baca sama-sama ya. Bisa baca semuanya? Mazmur 139 ayat 14. Dikatakan apa? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita ini diciptakan sungguh amat baik gak? Kita ini diciptakan dahsyat gak? Amin. Ngomong sama sebelahnya, kamu itu keren loh. Kamu itu hebat loh. Kamu itu sungguh amat baik. Kamu itu diciptakan dengan sangat ajaib. Amin. Nah, jadi kita itu bisa, hari ini kita bisa sembuh gak? Bisa. Shhh. Kita bisa sembuh gak? Bisa. Tapi caranya adalah apa? Pada waktu kita, yang pertama kita harus memilih untuk mengampuni. Yang kedua apa? Memilih mengucap syukur. Bagaimana cara kita untuk sembuh? Yang pertama, memilih untuk mengampuni. Ayo sama-sama dengan Kak Nita. Aku mau sembuh. Aku memilih untuk mengampuni. Aku memilih mengucap
mengucap syukur. Caranya gimana? Setiap kali disakiti, datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni temanku yang sudah membuli aku. Aku mau mengampuni ibu guru yang suka mengata-ngatai aku. Aku mengampuni mama papa, Tuhan, yang kadang-kadang galak sama aku. Jadi yang pertama, kalau kita mau sembuh, yang pertama apa? Memilih untuk mengampuni. Yang kedua, memilih untuk mengucap syukur. Contohnya, kalau ada yang ngatain, ih sepatumu sudah 2 tahun. Bilang, terima kasih, artinya ini sepatu yang terbaik karena awet 2 tahun. Dan itu cara mengucap syukur. Amin. Kalau misalnya lagi pengen makan ayam Kentucky, terus tiba-tiba di rumah cuman adanya sepotong kecil ikan asin, dan kita mulai berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Pada waktu kita lihat mama papa berantem, pada waktu kita pusing lihat mama papa berantem, katakan apa? Tuhan, aku mengucap syukur. 2 hal ini, kalau kita mau sembuh, saya minta WL tolong siap. Kalau kita mau sembuh, yang pertama, kita harus memilih untuk mengampuni. Yang kedua, kalau kita mau sembuh, kita harus memilih untuk mengucap syukur. Ya, siapa yang mau sembuh hari ini? Kenapa harus sembuh? Karena kalau kita nanti Tuhan Yesus datang, kita harus diketemukan tidak bercacat celah. Tidak ada sakit di hati, tidak ada semua noda hitam di hati, tidak ada kemarahan, tidak ada minder, tidak ada malu, tidak ada penakut. Hari ini kakak mau bilang, Saul yang dipilih dengan semua perawakan yang terbaik, tapi ternyata dia didapati di hatinya masih ada keminderan, yang itu karena adalah luka di dalam hati. Amin.